Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Eklesia Kristen Diksa kelas Bravo Prodi Daki Dirgantara, nomor induk Taruna 19020253. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gimana cara kerja balon udara. Yang pertama, balon udara yang diisi udara panas dapat berguna untuk memanaskan gas atau udara di dalam balon. Dengan demikian, udara di udara lebih ringan dibandingkan dengan udara di sekitarnya. Yang kedua, balon udara yang diisi gas ringan, gas hidrogen. Tapi kelemahan memakai balon dari gas hidrogen ini yaitu mudah terbakar. Gas helium bisa dikatakan aman tapi sangat mahal. Manfaat balon udara. Manfaat balon udara dalam pengembangannya, pembuatan balon udara sendiri biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain keperluan militer, merupakan sebuah pengembangan balon udara untuk keperluan militer saat Perang Dunia ke-1, dipakai untuk pengintaian. Keperluan untuk ilmu pengetahuan adalah pengembangan dari balon udara berguna untuk memperoleh informasi mengenai kelembaban relatif, suhu, arah angin, kecepatan angin, dan tekanan. Balon riset adalah pengembangan balon udara yang dimanfaatkan untuk membantu proses penelitian. Penggunaannya sendiri tidak dipakai di permukaan bumi saja, melainkan juga sampai dilakukan riset di planet lain atau lapisan atmosfer. Yang ketiga, keperluan wisata. Biasanya kita sering menjumpai banyak udara di tempat-tempat wisata dengan bentuk yang bervariasi. Bagian-bagian dalam susunan balon udara itu bisa dipakai sebagai alat transportasi sebelum diciptakan pesawat. Selain itu, balon udara juga bisa dipakai untuk mengeksplor tempat-tempat jauh. Secara garis besar, balon udara memiliki 3 bagian utama, diantaranya basket, burner, dan envelope. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Envelope berbentuk seperti kantong-kantong balon sebagai tempat udara yang membanggakan. Bisa juga diisi gas hidrogen untuk mengangkat balon dari landasannya. Amplop biasanya dibuat dari bahan nilon atau kertas minyak agar strukturnya lebih kuat. Balon dapat diberikan beberapa panel anyaman serta bahan yang dilapisi anti api. Dalam perkembangannya, sekarang ini bahan yang paling banyak dipakai pada amplop itu sendiri adalah lapisan film. Bahan tersebut memiliki ketebalan 1/6 inci yang bersifat kedap udara. Dengan demikian, helium tidak bisa menyusup keluar saat proses penerbangan. Yang kedua, pembakar adalah alat yang berguna untuk memanaskan udara di dalam balon. Burner berperan sebagai pengatur tekanan udara agar bisa terbang di atas ketinggian sesuai yang diinginkan. Biasanya berada di atas kepala penumpang, tepat dekat dari mulut amplop. Biasanya gas yang dipakai sebagai isi pada balon udara adalah helium dan hidrogen. Gas hidrogen sendiri adalah gas paling ringan sebab jumlah proton, elektron, dan neutron atom hidrogennya dalam jumlah sedikit bila dibandingkan dengan jumlah proton, elektron, dan neutron penyusun atom-atom yang lain. Udara sendiri terdiri dari berbagai jenis gas. Namun gas paling banyak ada di udara yaitu gas nitrogen. Gas nitrogen di udara hingga 80%. Selain itu, jumlah elektron dan proton atom hidrogen bisa dikatakan jauh lebih banyak dibandingkan atom hidrogen. Oleh karena itu, massa atom relatif pada nitrogen 14 kali lebih besar dibandingkan massa atom relatif pada hidrogen. Adapun gas paling ringan kedua yang umumnya dipakai sebagai isi amplop adalah gas helium. Meski lebih berat dibandingkan hidrogen, namun gas tersebut masih bisa mengudara sembari membawa beban. Yang ketiga, keranjang. Keranjang adalah sebagai tempat feri untuk mengendalikan balon atau untuk para penumpang dapat menikmati penerbangan. Biasanya keranjang dibuat dari bahan yang lentur ringan serta terletak di bagian bawah kantong udara. Cara kerja balon udara pada dasarnya sangat sederhana, yakni dengan memanaskan udara pada balon agar lebih panas
dibandingkan udara di luar. Seperti fluida pada umumnya, hukum Archimedes dalam hal ini juga dapat diterapkan karena udara juga termasuk dalam salah satu fluida. Adapun hukum Archimedes tersendiri adalah gaya apung pada sebuah benda yang bekerja, baik dicelupkan maupun seluruhnya pada suatu fluida, maka beratnya sama dengan fluida yang telah dipindahkan benda tersebut. Berdasarkan prinsip hukum Archimedes ini, adapun untuk lebih jelasnya berikut cara kerja balon udara. 1. Pada awalnya balon diisi gas atau hidrogen sampai balon melambung dan volume udara pada balon bertambah. Artinya, gaya apung akan semakin bertambah. Yang kedua, ketika gaya apung bertambah dan lebih besar dibandingkan berat total pada balon, pada waktu itu pula lah balon udara mulai naik secara perlahan. 3. Maka awak balon di dalam keranjang akan menambah gas panas dengan terus-menerus agar balon bisa mencapai ketinggian. 4. Setelah mencapai ketinggian tertentu, maka awak balon bisa mengurangi jumlah gas panas. Caranya dengan membuka katup parasut hingga tercapai kondisi yang seimbang, yakni berat balon sama dengan gaya apung. Nah, di waktu inilah balon bisa terbang. Akan tetapi, selain ini juga dibutuhkan agar balon bisa terbang tersedia dengan memanfaatkan tenaga angin untuk memindahkan udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, dikatakan bahwa balon udara bisa terbang dengan cara memanfaatkan perbedaan pada udara yang panas dengan memanaskannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.